Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syamsul Arifin. Kali ini saya akan menjelaskan materi seputar sejarah pemikiran ekonomi Islam mulai dari masa Rasulullah hingga masa dinasti Umayyah ya. Karena kemarin beberapa teman-teman menanyakan untuk masa Rasulullah dan sahabat atau Khulafaur Rasyidin belum sepenuhnya dibahas. Seperti itu. Sebenarnya di PPT sudah saya berikan, cuman agar lebih detail lagi pembahasannya sekalian saya share di materi video kali ini. Oke, saya langsung saja ya. Untuk masa Rasulullah ya, pemikiran ekonomi pada masa Rasulullah yakni dimulai sejak hijrahnya beliau dan rombongannya yaitu kaum Muhajirin ke Madinah ya, hingga beliau mendirikan negara Madinah ya, dimana dalam pendirian negara ini tentunya perlu tata kelola kenegaraan seperti itu ya, termasuk di bidang ekonomi ya, dimana di sini bisa disebut sebagai pemikiran ekonomi pada masa Rasulullah. Seperti apa? Jadi pada saat itu ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan negara Madinah, tentunya perlu tata kelola, diantaranya termasuk di bidang perekonomian. Nah, apa saja yang menjadi langkah Nabi ya, atau poin-poin yang digagas oleh Nabi ketika membentuk negara Madinah ya, antara lain adalah peletakan dasar dan aturan dalam perekonomian ya, karena di sini adalah konteksnya tentang pemikiran ekonomi Islam, maka pada masa Nabi tata kelola atau peletakan dasar-dasar dan aturan ekonomi itu dibangun atas dasar nilai-nilai Qur'ani ya. Nilai-nilai Qur'ani itu diterapkan di segala lini kehidupan masyarakat di negara Madinah pada saat itu. Kemudian apa saja ya dasar atau yang menjadi prinsip ya, prinsip-prinsip Qur'ani yang diterapkan di dalam ekonomi Islam itu apa saja. Jadi ekonomi Islam memiliki karakteristik ya, jujur, amanah, dapat dipercaya ya, jadi tidak ada unsur tipu menipu ya, terbebas dari unsur maisir, perjudian, unsur horor, ketidakjelasan ya, misalkan produk yang dijual itu tidak jelas asal usulnya dari mana, kemudian kepemilikannya juga tidak jelas dan sepertinya, itu tidak boleh dalam ekonomi Islam ya. Kemudian tidak ada unsur tadlis atau penipuan, tidak ada unsur riba atau mengambil kelebihan ya, mengambil kelebihan yang itu tidak halal ya, tidak dihalalkan dalam atau tidak diperbolehkan dalam Islam. Nanti untuk kaitannya tema-tema itu bisa dibahas di bab selanjutnya atau di materi yang lain. Kemudian untuk mekanisme pasar bebas ya, jadi Nabi itu menerapkan mekanisme pasar bebas ya. Kalau dalam dalam ekonomi saat ini itu ada juga di sistem kapitalisme ya, bertentangan dengan sistem sosialisme yang itu harga-harga misalkan ya itu sudah ditetapkan oleh pemerintah atau negara, tetapi dalam mekanisme pasar bebas itu tidak ada penetapan harga. Jadi harga itu secara alami terbentuk di dalam pasar ya, melalui mekanisme permintaan dan penawaran seperti itu ya.
Jadi itu prinsip yang sudah diterapkan Nabi pada saat itu. Karena ada suatu hadis yang ketika ada sahabat yang menanyakan untuk meminta menetapkan harga ya, dari produk yang ia jual, Nabi mengatakan bahwa harga itu secara alami sudah terbentuk di pasar melalui permintaan dan penawaran. Tetapi kenapa ada penetapan harga di dalam negara pada saat ini ya, di berbagai negara ada penetapan harga itu untuk harga-harga produk tertentu ya, tidak semua produk. Itu nanti pembahasannya di bab atau di materi yang lain. Kemudian pengawasan terhadap aktivitas ekonomi ya. Jadi Nabi pada saat itu ya, kegiatan ekonomi di pasar itu diawasi ya pada saat itu, yaitu Nabi menunjuk Sa'id bin As untuk mengawasi pasar dan menindak pedagang-pedagang yang melakukan kecurangan. Jadi ada semacam pengawasan seperti itu ya. Kalau konteks sekarang di ekonomi Islam itu ada namanya DPS ya, Dewan Pengawas Syariah. Itu adalah satu bentuk yang meniru ya, atau mencontoh apa yang dilakukan Nabi pada saat itu. Kemudian langkah strategis Nabi dalam membangun negara Madinah itu apa saja ya. Jadi ini lebih luas, tidak hanya konteks ekonomi tetapi konteks bernegara, karena pada saat itu perekonomian itu satu kesatuan ya, satu kesatuan dengan konteks bernegara. Pada saat ini pun juga demikian, namun pada saat itu lebih langsung ke praksisnya ya. Jadi secara rumusan teoritisnya itu tidak dibahas secara detail ya, tetapi langsung prinsip-prinsip Quran itu langsung diletakkan atau diterapkan dalam negara ya. Yaitu langkahnya membangun masjid ya. Jadi langkah pertama Nabi itu membangun masjid, karena masjid pada saat itu tidak hanya untuk kegiatan ubudiyah tetapi juga untuk atau menjadi pusat kegiatan umat. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyatukan kaum Ansor dan Muhajirin, karena di sini adalah dua sahabat ini adalah merupakan punggawa Nabi ya dalam mendakwahkan Islam ya, atau mengembangkan, memajukan Islam. Itu punya kalau dalam istilah sekarang itu punya anggota yang loyal seperti itu ya, punya tentara yang loyal. Kalau di Indonesia itu ada TNI dan Polri mungkin ya, seperti itu. Pada saat itu ada kaum Ansor dan Muhajirin yang itu siap berperang membela Islam seperti itu. Nah, dua kaum ini ya, karena Ansor itu sebagai penduduk asli Madinah yang menyambut Nabi dan rombongannya dari kaum Muhajirin. Jadi dua kelompok ini kadang ada perselisihan pendapat seperti itu ya. Ada perselisihan, ada perdebatan, ada perselisihan pendapat, tetapi karena masih ada Nabi gitu ya. Nabi menjadi penengah ya, menjadi penengah dari perbedaan pendapat dari dua kaum ini yang sesekali ya ada perdebatan seperti itu. Menyatukan ya, jadi semakin kuat karena ada Nabi. Makanya ketika pas masa setelah Nabi, yaitu pas Abu Bakar, itu ada sedikit ini ya, gesekan lagi seperti itu antara kaum Ansor dan Muhajirin. Kemudian membuat konstitusi negara. Nabi juga membuat konstitusi negara. Jadi menyusun suatu semacam
semacam undang-undang seperti itu ya, antara hak dan kewajiban warga negara baik itu muslim maupun non muslim, karena di bawah negara Madinah itu selain ada muslim juga ada kaum Nasrani dan Yahudi ya. Ini disebut sebagai kafir dhimmi, kafir yang menaati aturan dalam negara Madinah ya, yang notabene adalah negara Islam. Kemudian meletakkan dasar keuangan negara. Nah, di sini adalah bagian dari perekonomian ya, dasar-dasar keuangan negara atau perekonomian negara itu diambil dari, disarikan dari Al-Quran. Contohnya adalah tentang ghanimah misalkan dari Quran surat Al-Anfal ayat 1. Oke, next. Sumber pendapatan negara pada masa Rasul. Apa saja sumber pendapatan negara pada masa Rasul ini? Ada 8 ya, kalau dalam catatan di sini yang dari referensi yang saya ambil. Ada zakat mal, ada humus ya, zakat mal itu zakat harta benda. Humus itu adalah 1/5 dari ghanimah. Ghanimah itu adalah harta rampasan perang. Jadi pada saat itu ketika kaum muslim ya, kaum muslim memperluas atau ekspansi wilayah Islam itu kan melalui jalur peperangan dulu ya, sebagian besar. Itu ketika menaklukkan suatu wilayah, maka wilayah taklukan itu menjadi harta bendanya menjadi harta rampasan perang atau menjadi ghanimah ya. Nah, 1/5 dari ghanimah itu masuk ke kas negara ya, atau menjadi sumber pendapatan negara. Yang 4/5 itu masuk ke tentara-tentara muslim. Gitu ya. Dibagikan kepada tentara-tentara muslim yang ikut berjuang untuk menaklukkan suatu wilayahnya, untuk memperluas negara Islam pada saat itu. Kemudian ada jizyah. Jizyah ini adalah pajak yang ditarik dari perorangan kaum kafir dhimmi ya, yaitu dari Nasrani dan juga Yahudi. Kemudian ada pajak kharaj ya, pajak kharaj ini pajak hasil pertanian ya, pajak hasil pertanian. Jadi karena mayoritas pada saat itu tanah-tanah pertanian itu masih sangat luas ya, kemudian dikenakan pajak namanya kharaj. Kemudian ada lagi adalah usyr ya. Usyr itu secara bahasa itu adalah 1/10 dari kata ashrun, 10. Ini pajak biaya cukai ya, yang rata-rata atau kebanyakan diambil 10% dari hasil penjualan produk oleh para pedagang ya. Atau maaf, ini 1/10 dari nilai barang ya, dari nilai barang yang dijual oleh pedagang. Kemudian ada lagi sumber pendapatan dari fai ya, atau harta rampasan perang yang diperoleh bukan melalui peperangan ya, diperoleh melalui jalan damai ya. Diperoleh melalui jalan damai atau tanpa perang, itu namanya fai. Kalau dengan perang namanya ghanimah. Kemudian ada lagi harta kalalah, yaitu harta orang yang tidak mempunyai ahli waris. Itu juga menjadi sumber pendapatan negara ya, diambil oleh negara menjadi kas negara. Ada lagi wakaf dan sedekah juga masuk pendapatan negara ya, yaitu dikelola dalam suatu lembaga namanya Baitul Mal ya. Jadi pajak-pajak dan ini semua ini sebenarnya bisa dikatakan varian dari pajak semuanya ya, nama-nama jenis-jenis pajak pada saat itu. Kecuali nih yang wakaf, sedekah sama zakat ini bukan pajak. Sama harta kalalah ini bukan pajak. Yang humus, jizyah, fai, usyr, kharaj itu pajak semua. Itu dimasukkan ke dalam lembaga Baitul Mal. Jadi pada masa Rasulullah sudah ada lembaga Baitul Mal. Kemudian masa Khulafaur Rasyidin ada 4 khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar mempunyai tugas yang berat ketika
melanjutkan pemerintahan dari Rasulullah, itu khalifah pertama. Yang pertama karena ada debatable ya, ada perdebatan dulu sebelum akhirnya dipilih Abu Bakar, karena dari sahabat, baik sahabat Ansor maupun sahabat Muhajirin itu punya wakil masing-masing yang akan dijadikan penerus Rasulullah ya. Dan melalui perdebatan yang panjang akhirnya sahabat Abu Bakar yang menjadi khalifah pertama setelah Nabi. Sahabat Abu Bakar ini punya tugas berat, yaitu adanya perang Riddah ya. Perang Riddah ini perlawanan ya terhadap para pembangkang yang tidak mau membayar zakat itu pada awalnya itu ya. Jadi setelah Nabi wafat itu masyarakat kembali bergejolak ya sebagian ya. Jadi karena ini ya, yang awalnya itu diam-diam tidak sepakat ya, tidak setuju dari aturan-aturan yang diterapkan oleh Rasulullah, maka ketika setelah Rasulullah wafat mereka mulai bergejolak dan membangkang, salah satunya tidak mau membayar zakat. Maka dari sahabat Abu Bakar ini mengambil tindakan untuk melawan mereka ya. Kemudian kebijakan fiskal mirip seperti masa Rasulullah, yaitu pola distribusinya ya, pola distribusi harta kekayaan yang didapat dari berbagai sumber pendapatan tadi itu masuk ke Baitul Mal, kemudian dari negara didistribusikan secara langsung ya, baik untuk pembangunan negara Madinah ataupun untuk aktivitas sosial dan lain seterusnya yang itu untuk kesejahteraan masyarakat Madinah. Kemudian pada masa sahabat Umar bin Khattab, pendapatan negara meningkat signifikan, yaitu melalui kharaj, zakat, musyar, dan sedekah non muslim ya. Jadi yang pada awalnya ya di masa Rasulullah itu dan di masa Abu Bakar itu non muslim cuman membayar jizyah ya. Kemudian pada masa Umar bin Khattab ditambahi lagi untuk sedekah non muslim. Jadi ada dua pengeluaran yang diberikan oleh non muslim, yaitu dari jizyah dan sedekah ya. Sedekah yang wajib ya, sedekah yang wajib. Kemudian pola distribusi itu bertahap ya. Ketika masa Rasulullah dan Abu Bakar itu diberikan langsung ketika dapat pendapatan, maka pada masa Umar bin Khattab itu diberikan secara bertahap dan mengikuti skala prioritas ya. Jadi bertahap di sini maksudnya yang diprioritaskan dulu apa, misalkan untuk pembangunan dulu atau untuk sedekah orang miskin dulu lah ya, atau untuk kegiatan sosial dulu dan seterusnya. Itu ada skala prioritas tertentu dan diberikan secara bertahap. Jadi tidak langsung sebagaimana yang diterapkan Rasulullah dan Abu Bakar. Kemudian Baitul Mal sudah dilengkapi dengan pegawai dan administrasi yang teratur. Yang awalnya itu belum terlalu ini ya, Baitul Mal masih karena masih awal-awal biasanya untuk struktur organisasinya belum lengkap. Kalau pada masa Umar bin Khattab ini sudah dibentuk kepegawaian dan administrasi ya. Kemudian pada masa sahabat Utsman bin Affan, pada masa kekuasaannya 12 tahun, 6 tahun pertama itu berhasil ya, sukses. Kemudian 6 tahun yang kedua banyak rintangan ya, diantaranya adalah tuduhan-tuduhan bahwa sahabat atau Khalifah Utsman bin Affan ini melakukan semacam kolusi dan nepotisme, yaitu memanfaatkan kekuasaannya ini untuk diduduki oleh anggota-anggota keluarganya ya, nepotisme. Ada tuduhan-tuduhan seperti itu ya, makanya kemudian ada yang tidak senang, kemudian melawan. Kemudian pola distribusi kebijakan skala prioritas ini hampir sama dengan Umar bin Khattab ya.
skala prioritas. Kemudian muzaki atau para pezakat itu menghitung sendiri hartanya. Ketika pada saat sebelum Utsman bin Affan itu dihitungkan, mungkin ya dihitungkan oleh ada semacam kayak petugas yang menariki zakat gitu untuk diambil. Ini zakat mal ya tentunya ya, yang masuk ke kas negara. Kemudian ada kebijakan swastanisasi terhadap tanah milik negara. Jadi ketika masa sebelumnya itu tanah yang menjadi rampasan perang ya, tanah rampasan perang itu menjadi milik negara, dikelola negara dan hasilnya untuk kas negara. Ketika masa Utsman bin Affan itu mulai ada swastanisasi, yaitu tanah-tanah itu bisa dibeli perorangan ya, jadi hasilnya nanti juga untuk perorangan, namanya swastanisasi ya, tidak lagi tanah milik negara. Kemudian pada masa Ali bin Abi Thalib tidak ada peningkatan yang signifikan dan pemerintahan selama 6 tahun penuh pemberontakan. Di antaranya adalah pemberontakan Muawiyah bin Abu Sufyan ya, sama-sama sahabat Nabi. Muawiyah bin Abu Sufyan yang akhirnya terjadi perang dan Muawiyah dan kelompoknya hampir kalah, tetapi karena ada ajakan jalur damai ya dari pihak Muawiyah, arbitrase katanya, ada sumpahnya juga pakai Al-Quran, dan karena strategi licik ya, dikatakan dalam sejarah itu ada yang mengatakan ada strategi licik dari kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan, akhirnya arbitrase atau jalur diplomasi ini dimenangkan oleh kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan, dan kemudian Khalifah Ali tergantikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian mulai berdiri masa dinasti Umayyah ya. Jadi sistemnya mulai dinasti yang awalnya melalui permusyawaratan ya, melalui musyawarah ketika masa Khulafaur Rasyidin, tetapi ketika mulai dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan seterusnya, itu mulai terbentuk masa dinasti ya, dari turun temurun, pemimpinnya secara turun temurun seperti itu, seperti kerajaan seperti itu, yang turun temurun. Kemudian ini ya, masuk di dinasti Umayyah. Ini ada dua tokoh yang disoroti, yaitu Abdul Malik bin Marwan dan Umar bin Abdul Aziz. Abdul Malik bin Marwan ini sendiri yang membuat kebijakan untuk mencetak mata uang baru ya, yaitu mata uang Arab Islam, karena pada masa sebelumnya, yaitu pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, mata uang yang digunakan untuk transaksi jual beli di pasar dan lainnya itu menggunakan mata uang Romawi dan Persia ya. Jadi dulu sudah masyarakatnya sudah bercampur ya, karena negara Islam itu semakin luas, maka tentunya kaum-kaumnya juga dari berbagai negara penjuru dunia ya, itu mata uang yang digunakan masih mata uang dari Romawi dan Persia ya. Maka ketika dinasti Umayyah di bawah kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan ini dicetaklah mata uang baru ya, setelah mata uang baru. Kemudian pendapatan sektor pajak mengalami penurunan ya pada masa ini, disebabkan banyak penduduk non muslim yang masuk Islam. Ini artinya apa? Tadi yang berkaitan dengan jizyah ya, karena jizyah itu adalah pajak yang ditarik dari orang non muslim ya. Ketika orang non muslim itu sudah masuk Islam, otomatis tidak ada pembayaran jizyah. Kemudian pembangunan sektor pertanian dan perindustrian itu pada masa dinasti Umayyah sudah ada ya, hasilnya dipasarkan di Asia Tengah dan India, sedangkan pusat perdagangannya ada di Damaskus, Syria, Baghdad, Irak, dan Makkah. Kemudian Umar bin Abdul Aziz ini bisa disebut sebagai masa keemasan dinasti Umayyah ya, karena pusat puncak kejayaannya pada masa Umar bin Abdul Aziz ini ya. Terjadi perombakan kebijakan ekonomi ya, penggantian kebijakan ekonomi, antara lain mengurangi beban wajib pajak, menghentikan beban jizyah bagi mualaf ya, karena ini ya, kalau sudah mualaf
tidak ada lagi beban jizyah. Kemudian menaikkan gaji pegawai, di pegawai-pegawai entah itu di Baitul Mal, entah itu di pemerintahan, karena ada beberapa sektor kalau pada saat ini yang ada kementerian-kementerian seperti itu dinaikkan gajinya. Kemudian memperhatikan kesejahteraan warga dan memberikan santunan untuk fakir miskin ya. Jadi ini yang kemudian dinasti Umayyah itu mengalami puncak kejayaannya, karena kebanyakan memang suatu negara ya, termasuk juga ini di masa dinasti itu, ketika khalifah atau pemimpinnya itu korup ya, banyak harta bendanya itu diambil untuk kepentingan pribadi atau untuk keluarga dari pemimpin itu, maka akan semakin berkurang ya untuk kesejahteraan masyarakatnya. Dan ketika itu berlanjut terus menerus, maka bisa jadi akan meruntuhkan kerajaan atau dinasti tersebut ya, karena pada kenyataannya itu yang terjadi ya. Banyak korup di mana-mana, kemudian pemimpin-pemimpinnya atau pejabat-pejabatnya saling mengambil keuntungan untuk pribadi. Oke, itu penjelasan rangkuman ya dari mulai Rasulullah sampai masa dinasti Umayyah. Semoga ini bisa cukup menjelaskan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang kemarin ya. Oke, itu dari saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.